Setelah runtuhnya Badajoz di bawah dinasti Aftasid, salah satu taifah yang paling menonjol dan juga berumur cukup panjang adalah taifah Zaragoza, yang terletak di timur laut Al-Andalus, wilayah strategis di tepi sungai Ebro. Wilayah ini pada awalnya merupakan bagian dari kekuasaan pusat Umayyah di Cordoba, namun setelah kekhalifahan bubar pada tahun 1031 Masehi, wilayah ini jatuh ke tangan dinasti lokal keturunan Berber yang disebut Bani Tujib. Dinasti Bani Tujib memerintah Zaragoza sejak awal abad ke-11, dengan penguasa pertamanya yang paling dikenal adalah Al-Mundir ibn Yahya al-Tujibi. Namun masa kekuasaan mereka tidak lama karena konflik internal dan ketidakstabilan politik, membuka peluang bagi seorang jenderal cerdas bernama Al-Muqtadir, Abu Ja'far Ahmad ibn Sulaiman Al-Muqtadir Billah, dari dinasti Banu Hud, yang berhasil mengambil alih kekuasaan pada tahun 1039 Masehi, dan menjadikan Zaragoza sebagai pusat kekuasaannya. Di tangan keluarga Bani Hud inilah Zaragoza mencapai masa keemasannya, bahkan menyaingi taifah kuat lain seperti Sevilla dan Toledo. Al-Muqtadir dikenal sebagai penguasa cendekia dan pelindung ilmu pengetahuan. Ia mendirikan Istana Al-Jaferiyah di Zaragoza, sebuah bangunan megah yang masih berdiri hingga kini, mencerminkan gaya arsitektur Islam klasik yang berpadu dengan pengaruh lokal. Al-Jaferiyah tidak hanya menjadi pusat kekuasaan politik tetapi juga menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan, filsuf, dan penyair. Di bawah perlindungan Al-Muqtadir dan keturunannya, Zaragoza berkembang menjadi pusat kebudayaan yang penting. Ia juga memperluas wilayah kekuasaannya ke timur hingga mencakup Tortosa, Lerida, dan bahkan Valencia untuk beberapa waktu, mengonsolidasikan kekuatan militer dan politiknya dengan cukup efektif. Putranya, Al-Mutamin, melanjutkan kebijakan ayahnya dengan tetap menjaga patronas terhadap para intelektual dan ulama. Salah satu tokoh besar yang hidup di istananya adalah Ibn Bajjah atau Afem Pais, filsuf, astronom, dan musisi terkenal yang karyanya kemudian memberi pengaruh besar pada pemikiran filosofis Eropa. Di bawah Al-Mutamin dan penggantinya Al-Musta'in, Banu Hud berhasil mempertahankan eksistensinya, meskipun terus-menerus ditekan oleh ekspansi kerajaan Kristen, khususnya Aragon. Pada paruh akhir abad ke-11, posisi Zaragoza semakin terjepit. Kerajaan Aragon di bawah Ramon Berenguer I dan penerusnya makin agresif mengincar wilayah selatan Sungai Ebro. Setelah kekalahan Muslim di berbagai front, termasuk keruntuhan Toledo pada 1085, Zaragoza berupaya menjalin aliansi politik. Namun pada akhirnya, situasi geopolitik membuatnya harus tunduk pada tekanan Almoravid. Namun berbeda dengan taifah lainnya, Banu Hud tidak serta-merta ditaklukkan Almoravid, karena mereka memilih untuk menghadapi tekanan Kristen sendiri tanpa menyerahkan kekuasaan pada pasukan dari Maghrib. Namun, garis pertahanan itu tidak bisa bertahan selamanya. Pada 1110 Masehi, kekuasaan Bani Hud akhirnya runtuh setelah Zaragoza jatuh ke tangan Almoravid. Tidak lama kemudian, pada 1118 Masehi, Zaragoza ditaklukkan secara permanen oleh Alfonso I el Batallador, Raja Aragon. Ini merupakan pukulan besar terhadap kekuatan Islam di timur laut semenanjung Iberia. Penaklukan Zaragoza menandai salah satu momen penting dalam gerakan Khan, dan menjadi simbol melemahnya dominasi Muslim di bagian utara Al-Andalus. Meski berakhir tragis, Zaragoza meninggalkan jejak penting dalam sejarah intelektual dan budaya Islam. Bangunan seperti Al-Jaferiyah dan karya-karya filsuf seperti Ibn Bajjah menunjukkan bahwa bahkan dalam masa pecah belah politik, peradaban Islam di Al-Andalus tetap menciptakan pencapaian tinggi dalam seni, ilmu, dan pemikiran. Zaragoza menjadi contoh bagaimana satu dinasti lokal mampu menahan tekanan eksternal, sambil tetap mempertahankan identitas ilmiah dan budaya yang kuat.